Adik-adik, jumpa lagi di perkuliahan anatomi fisiologi selepas ujian tengah semester untuk prodi Diploma 3 TLM. Saya akan mengisi bagian saya sesuai dengan RPS, yaitu adalah tentang sistem reproduksi ya. Di awal saya akan menjelaskan dulu bahwa ada yang disebut dengan sistem urogenital. Ingat ya, kalau kita bicara tentang sistem, berarti kita bicara tentang banyak organ yang berkolaborasi menjalankan sebuah proses. Kalau kita bicara sistem reproduksi, berarti kita bicara organ-organ reproduksi yang menjalankan proses reproduksi. Menariknya mata kuliah sistem reproduksi ini adalah kita akan mempelajari dua sistem reproduksi. Yang pertama adalah sistem reproduksi pada laki-laki dan kemudian juga pada perempuan ya. Nah, sistem urogenital sendiri adalah sistem yang berhubungan dengan sistem kemih dan kelamin. Sistem yang berhubungan dengan perkemihan dan juga berhubungan dengan kelamin, organ kelamin. Organ-organ dalam sistem kemih dan organ-organ dalam sistem kelamin. Kedua hal ini berhubungan tentunya. Organ-organ yang merupakan sistem urogenital meliputi ginjal ya. Kita tahu sendiri fungsi ginjal adalah untuk filtrasi ya. Kemudian juga merupakan sistem sekresi dan sistem pengeluaran ya. Pengeluaran zat sisa yang akan diteruskan nanti ke dalam saluran perkemihan. Kemudian ada penis pada laki-laki dan ada vagina pada wanita. Ini adalah sistem kelamin. Nah, kita masuk ke sistem reproduksi ya. Sistem reproduksi ini apa sih sebenarnya? Sistem reproduksi berkaitan dengan kelangsungan hidup spesies. Ya, jika spesies tersebut masih bisa melaksanakan sistem reproduksinya, maka keberlangsungan spesies tersebut masih bisa terus dilanjutkan. Namun jika suatu spesies sudah tidak lagi bisa melakukan reproduksi atau sulit melakukan reproduksi, maka kita bisa pastikan bahwa spesies tersebut diambang kepunahan. Ya, baik karena jumlahnya yang sedikit atau adanya halangan-halangan yang tidak bisa menyebabkan dia tidak bisa melakukan reproduksi. So far manusia adalah spesies yang mampu beradaptasi pada kondisi lingkungan di dunia ini gitu ya. Sehingga sampai saat ini kelangsungan hidupnya masih terjaga karena masih bisa melakukan reproduksi. Nah, proses reproduksi ini sebenarnya apa saja? Proses reproduksi ini diawali dari proses maturasi seksual ya. Kalau pada manusia kita mengenal yang disebut dengan pubertas ya. Pubertas adalah awal dari kematangan sel-sel reproduksi, di mana sel-sel reproduksi dari kedua jenis kelamin ini jika terjadi proses fertilisasi maka akan terjadi proses kehamilan. Dan setelah proses kehamilan selesai akan terjadi proses kelahiran dan dilanjutkan dengan laktasi ya. Ini adalah sistem reproduksi, proses sistem reproduksi. Laktasi masuk Pak, masuk nanti mudah-mudahan dalam slide, dalam materi PPT selanjutnya yang khusus membahas tentang reproduksi wanita akan kita jelaskan. Nah, ketika kita bicara tentang organ kelamin dalam sistem reproduksi, maka sebenarnya organ kelamin itu bisa dibagi menjadi dua,
yaitu organ kelamin primer dan organ kelamin aksesoris, gitu ya. Kenapa ada primer dan aksesoris? Kenapa disebut primer? Ya, organ kelamin primer ini adalah organ-organ dalam sistem reproduksi yang berfungsi untuk menghasilkan sel reproduksi. Oke, gitu ya. Jadi apa yang disebut dengan organ kelamin primer itu adalah menghasilkan sel reproduksi. Misalnya testis ya. Testis dia adalah tempat dan merupakan bagian yang berfungsi untuk menghasilkan sel sperma ya. Sel sperma dihasilkan di testis ya, bukan di penis ya. Kemudian ovarium ini menghasilkan sel yang disebut dengan ovum atau sel telur ya. Tanpa ada sperma dan ovum maka tidak bisa terjadi proses fertilisasi, gitu ya. Walaupun individu tersebut memiliki organ kelamin aksesoris atau genitalia eksterna yang disebut dengan vagina pada perempuan dan testis pada dan penis pada laki-laki. Ya. Jadi walaupun memiliki vagina dan penis, kalau dia tidak memproduksi sel reproduksi berupa sperma maupun ovum pada testis dan ovariumnya, maka ya tidak bisa terjadi proses kehamilan, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ada juga pada organ kelamin primer ini ditunjang dengan diproduksinya hormon-hormon reproduksi. Hormon reproduksi ini memicu terjadinya maturasi atau pubertas. Tanpa adanya hormon reproduksi, maka ya proses pubertas tidak bisa terjadi. Adik-adik tolong yang saya sampaikan ini dicermati, kemudian adik-adik cari referensinya lebih dalam lagi, gitu ya. Nah, kita masuk ke male reproduction system ya. Male reproduction system atau sistem reproduksi dari jenis kelamin laki-laki. Baik, organ-organ reproduksinya tentu saja bisa kita lihat di sini ada testis ya. Kemudian ada skrotum. Ini adalah kulit luar dan untuk pembungkus testis ya. Kemudian ada saluran reproduksi. Coba diperhatikan saluran reproduksi. Mulai dari epididymis, ketemu ya epididymis. Kemudian naik lagi ada vas deferens. Kemudian dia naik lagi ya, ada seminal vesicle ya. Coba cari seminal vesicle, ketemu ya. Seminal vesicle, kemudian ada lagi di bawahnya itu adalah vas deferens ya. Kemudian dari vas deferens itu di situ saluran berwarna merah itu ya. Itu coba adik-adik cari bladder di bawah ureter ampula ya. Itu adalah kandung kemih. Nah, kita tahu bahwa dari seminal vesicle kemudian bercabang 2, kemudian bercabang lagi 2. Nah, di situ kita tahu bahwa saluran perkemihan dan saluran reproduksi atau saluran sperma ini menjadi satu bagian ya, pada akhirnya bermuara pada uretra yang berada di dalam penis, gitu ya. Nah, pada muara dua bagian ya antara bladder atau kandung kemih dengan saluran yang dari vesika seminalis, ini di situ ada prostat gland ya, ada kelenjar prostat ya. Kelenjar prostat inilah fungsinya untuk mengontrol sistem perkemihan dan mengontrol juga keluarnya sel-sel reproduksi dari saluran reproduksi itu sendiri. Nah, saya ingin adik-adik fokus ya ke gambar ini di bagian testis ya. Pada gambar ini di bagian testis. Nah,
Gambar testis ini saya perbesar ya, sehingga nampaklah pada gambar kiri bawah ya, ada panahnya merah, itu artinya diperbesar, bahwa testis ini terdiri dari saluran-saluran ya, yang disebut dengan uncoiled seminiferous tubule, atau lebih gampang saya ucapkan sebagai tubulus seminiferus ya. Tubulus seminiferus ini itu terlihat seperti sebuah saluran yang panjang, kemudian dia berlekuk-lekuk mengisi relung-relung yang disebut dengan tunika albugenia ya. Jadi testis itu jika dibongkar, di dalamnya ada dua bulatan. Nah, bulatan itu disebut dengan tunika albugenia. Di dalam bulatan itu berongga dan diisi oleh saluran-saluran yang disebut dengan seminiferous tubule. Nah, kemudian dari seminiferous tubule itu ya, yang di bawah, kita akan menuju ke gambar kanan nih. Kita akan menuju gambar kanan ya. Itu jika dipotong secara melintang ya, maka akan seperti gambar bulatan itu ya, seperti donat itu ya, seperti bulatan. Nah, di tepi kanan kiri atas bawahnya juga ada bentukan bulatan ya. Artinya itu dipotong secara melintang. Adik-adik, saya ilustrasikan, adik-adik menekuk ya selang ya, menggulung selang. Kemudian selang itu setelah tergulung dengan tebal, adik potong jadi dua. Adik lihat dari atas, maka yang terlihat adalah seperti bulatan-bulatan. Nah itu ya. Nah, di dalam tubulus seminiferus di tunika albugenia ini ada sel-sel yang berfungsi untuk proses spermatogenesis. Nah, adik-adik sudah pernah lihat gambar ini ya? Mungkin pada saat studi Anda sebelumnya di tingkat sekolah menengah atas, adik-adik sudah tahu. Gambar ini disebut dengan proses spermatogenesis ya. Proses produksi sperma ya. Proses spermatogenesis ini terjadinya di mana? Di tubulus seminiferus yang tadi. Coba lihat tuh gambar yang di sebelah kanan atas. Ketika bulatan tadi ya, potongan melintang tadi, kita potong sebagian itu ya, itu namanya juring ya kalau segitu. Kalau lingkaran itu ya ada setengah lingkaran, ada berapa itu, seperdelapan ya, seperdelapan lingkaran, kita berbesar lagi. Nah, gambar itu menjadi seperti bentukan hampir kerucut ya, hampir kerucut terbalik. Nah, disitulah proses spermatogenesis. Proses produksi sperma itu dimulai dari permukaan paling luar dari tubulus seminiferus, yaitu di situ ada spermatogonium ya. Proses terbentuknya spermatogonium, kromosomnya 2N, kemudian spermatogonium itu matang gitu ya, masak ya, matur ya, menjadi spermatosit primer ya. Kemudian spermatosit primer dia membelah lagi ya, menjadi dua, disebut dengan spermatosit sekunder ya. Kemudian spermatosit sekunder dia membelah lagi menjadi 4, menjadi spermatid. Dan spermatid ini kemudian matang menjadi sperma. Nah, spermanya ada di paling bawah. Kalau kita rujuk ke atas ya, maka sperma ini nantinya akan terkumpul di saluran ya, di rongga ya. Saluran dalam rongga dalam saluran itu. Dan ketika sudah terkumpul di rongga dalam saluran itu, maka sperma siap untuk ditransfer gitu ya, siap untuk melakukan perjalanan yang tidak akan pernah kembali lagi ke testis ya. Perjalanannya sudah sekali one way ticket ya, melalui saluran reproduksi yang tadi. Jadi dari testis, sperma diteruskan ya ke epididymis. Di situ sperma transit ya selama 6 minggu. Kemudian fase difference, masuk ke fase difference. Kemudian dari fase difference sperma akan naik kemudian ke penampungan yang selanjutnya yang disebut dengan seminal vesicle. Ya, di seminal vesicle tersebut ada ejaculatory duct ya. Jadi lihat ya, ejaculatory duct. Kemudian di situ akan nantinya bermuara ke uretra
yang berada di dalam penis ya. Nah, ketika tampungan-tampungan sperma ini sudah penuh, maka ini akan memicu proses ejakulasi ya. Kalau pada saat pubertas ditandai pada laki-laki dengan mimpi basah ya. Mimpi basah ini adalah penuhnya kantong sperma ya secara anatomi fisiologi yang kemudian mendesak gitu ya, menimbulkan stimulus pada otak gitu ya. Kemudian menimbulkan rangsangan sehingga terjadi ejakulasi tanpa sadar gitu ya, keluarnya sperma. Ini biasanya momen di mana pubertas pada laki-laki terjadi. Nah, jadi proses produksi sperma ini, saya ulangi, terjadinya di mana? Di testis ya, bukan di penis, begitu ya. Baik adik-adik, itu untuk yang sistem reproduksi pada male ya, pada laki-laki. Nah sekarang sperma itu strukturnya kayak apa sih itu ya? Sperma itu strukturnya kayak gini ya. Jadi sel sperma ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah head atau kepala, yang kedua adalah middle piece, itu ya, ada bagian neck itu ya, leher, kemudian disebut dengan middle piece bagian tengah, dan bagian belakang disebut dengan ekor ya. Sperma ini adalah salah satu sel yang motil, dia bisa bergerak, dia memiliki daya dorong gitu ya. Kenapa dia memiliki daya dorong ya? Karena tugasnya adalah untuk membuahi itu ya. Nah, coba kita bedah satu-satu pada bagian head. Di atas tuh ada akrosom ya. Akrosom itu adalah sebuah substansi kimia yang berfungsi untuk meluruhkan ya, meluruhkan sel-sel yang dia menutupi atau melindungi atau melingkupi dari ovum atau sel telur. Jadi ovum itu dia dikelilingi oleh sel-sel folikel-folikel ya yang melindungi ovum tersebut selama perjalanannya dari ovarium menuju ke oviduct. Nanti kita bahas ya. Nah, sperma ini menembus dinding-dinding folikel tersebut dengan cara menumpahkan akrosom ini ya, ada menumpahkan enzimnya, menumpahkan cairan kimianya disebut dengan hyaluronidase. Ini hyaluronidase ini kemudian dia berhasil membuat celah di antara folikel-folikel yang melindungi ovum, sehingga akhirnya inti dari sel sperma ini bisa membuahi ovum gitu ya. Jadi ketika proses terjadi fertilisasi, yang masuk itu cuman kepalanya dari headnya dari sperma, kemudian middle piece dan tailnya ini tidak akan ikut membuahi itu ya. Kenapa? Karena tugasnya sudah selesai, dia mengantarkan sampai dengan ketemu dengan ovum. Karena ketika terjadi pembuahan tidak perlu lagi pergerakan ya, sudah menyatunya dua materi genetik yang ada di sperma dengan ovum ini adanya di nukleus gitu ya, di inti selnya, sehingga tidak lagi ada pergerakan. Kemudian di bawahnya ada middle piece, ada neck, ada middle piece. Ini ada mitokondria. Adik-adik tahu ya, organela mitokondria ini fungsinya untuk menghasilkan energi ya. Nah, sehingga kenapa sperma dia bisa aktif, bisa motil, dia bisa bergerak, karena mitokondrianya strukturnya kayak gini, berada di belakang gitu ya. Kemudian di belakang sini ada membran, plasma membran, dan ada tail, ada ekor ya. Ya, nanti adik-adik perdalam lagi ya struktur sperma ini. Karena ini sangat penting sekali dalam pemeriksaan laboratorium. Banyak sekali melakukan pemeriksaan sperma ya, pemeriksaan bagi kualitas sperma, baik berkaitan dengan kesuburan maupun untuk proses-proses yang lainnya, identifikasi, forensik, dan sebagainya. Juga dibutuhkan pemeriksaan sperma, sehingga adik-adik harus mengenal sel ini dengan baik gitu ya. Baik, itu yang saya sampaikan adik-adik untuk yang male. Nanti pada selanjutnya saya akan lanjutkan yang female. Terima kasih.